Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan
khairun nas man yanfa'u linnas al-hadis. Hadirin hadani ya iyyakum. Pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat di mana kita semuanya masih bisa berkumpul dengan keluarga, ayahanda, ibunda tercinta. Nikmat di mana kita semuanya masih bisa berkumpul dengan sahabat, guru, handai taulan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dari rumah masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, ayunkan kaki kita menuju tempat yang paling mulia, majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita semuanya diundang sama Allah melaksanakan sholat Jumat. Kita pun alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bisa hadir dengan khidmat untuk memenuhi undangannya Allah, kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah merupakan wasilah kita semuanya dikumpulkan di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat serta salam mari kita senantiasa limpah curahkan kepada junjungan alam baginda termulia Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh berkat Rasulullah lah kita merasakan Islam. Karena sungguh berkat Rasulullah lah kita semuanya merasakan nikmatnya menjadi hamba yang beriman. Karena sungguh berkat Rasulullah lah kita semuanya bisa beribadah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadan wa iyyakum, mari kita semuanya introspeksi, muhasabah diri kita, sudah sejauh mana kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, menjadi insan-insan yang diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bahagia di dunia dan juga di akhirat. Umar bin Khattab berkata, hasibu an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian semuanya dihisab. Hitunglah diri kalian sudah sejauh mana. Lihat kita sekarang sebagai apa. Jikalau kita sekarang seorang anak, maka lihatlah bagaimana diri kita kepada orang tua kita. Lihatlah kita sekarang sebagai apa. Kalau kita sebagai seorang pelajar, bagaimana kita semuanya menjadi pelajar yang baik. Maka mari kita semuanya hisab diri kita semuanya. Lihat, tengok diri kita semuanya, sudah sejauh mana kita semua menjadi hamba Allah yang baik. Hadirin wa iyyakum, adik-adik semuanya anak tercinta, sungguh kalian adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi kalian di sini di Indonesia, kalian di Cirebon dan di SMA 6 dengan mudahnya beribadah kepada Allah, dan dengan nikmatnya kita semuanya melaksanakan sholat Jumat. Dengan nikmatnya kita semuanya bisa mengunyah kewajiban sebagai seorang pelajar, bisa belajar dengan tenang. Mari kita semua tengok kepada saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina sana. Jangankan untuk bisa ibadah dengan hikmat seperti ini, jangankan untuk bisa belajar dengan tenang, dengan khusyuk, dengan benar-benar ingin menjemput takdir yang baik, ingin menjadi orang yang sukses. Mereka sekarang untuk makan saja susah. Bahkan di Palestina sekarang air bersih tidak ada, ditutup. Bahkan di sana mati lampu, tidak ada listrik. Bahkan di Gaza di sana sekarang, kemarin rumah sakit dibom, 2000 orang sekian meninggal dunia. Seorang anak kehilangan ibunya, seorang anak kehilangan ayahandanya, seorang anak kehilangan keluarganya, seorang ibu kehilangan anaknya, seorang ayah kehilangan anaknya, keluarganya. Ada yang yatim, ada yang piatu,
ada yang tidak punya keluarga, ada yang punya keluarga tetapi tidak punya tempat tinggal. Tapi kalian semuanya, kita semuanya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita semuanya, bukan hanya kita menonton, bukan hanya kita semuanya empati simpati saja, tapi bagaimana dengan diri kita semuanya. Dan sungguh ketika warga Palestina mereka ditanya, sungguh mereka tidak butuh bantuan kita semuanya. Yang mereka butuhkan adalah doa daripada kita. Bukan hanya doa, tetapi mereka semuanya menginginkan rakyat Indonesia ingin seperti mereka. Mereka 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun hafal Al-Quran. Bagaimana kita semuanya dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah payah belajar, bahkan makan susah, mereka semuanya dia menibat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kalian semuanya, kita semuanya? Maka kita semuanya belajar daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, dengarkan dengan iman, ittanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dengarkan dengan iman dan mari kita semuanya aplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya yang berbicara ini adalah orang, bukan orang sembarangan. Kekasih Allah yang setiap ucapannya adalah merupakan dijamin kebenarannya, tidak betul berdusta, pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya. Apa kata Rasulullah? Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Jaga waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Pertama pesan Rasulullah. Kalian anak muda, kalian adalah generasi bangsa. Kalian adalah merupakan penerus daripada ayah ibumu. Kalian adalah salah satunya orang yang dibanggakan. Kalian adalah merupakan orang yang ditunggu suksesnya oleh orang tua, oleh negara, oleh sekolah, oleh semuanya. Maka mari lihat kita semuanya diri kita. Wahai seorang pemuda, kalian sudah sejauh mana menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada Islam. Maka mari lihat kita sendiri. Adik-adikku, anak-anakku semuanya, kamu sekarang di sini bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman. Berapa banyak orang yang sekarang jangankan untuk sekolah, untuk makan saja, mereka ada yang sampai cari rongsokan, mencari untuk biaya hidup, mencari untuk mereka bisa makan. Tetapi kalian semuanya dengan nikmatnya bisa sekolah. Kenapa? Orang tuamu sangat sayang, sangat cinta kepada kalian semuanya. Maka seorang pemuda, jadilah pemuda yang baik. Karena kata Rasulullah SAW, subhanul yaum rizal mutan, bahwasanya pemimpin masa depan adalah bagaimana kalian semuanya pemuda yang sekarang. Kalau kalian sekarang leha-leha, bagaimana masa depan punten orang tua kalian? Bagaimana masa depan masyarakat? Bagaimana masa depan daripada Republik Indonesia? Minimalnya kita semuanya bisa yang terbaik buat keluarga saja, udah luar biasa. Maka ketika kalian semuanya menjadi yang terbaik buat keluarga, artinya kalian mementingkan bagaimana yang terbaik buat masyarakat, yang terbaik buat sekolah, yang terbaik buat bangsa, yang terbaik buat negara. Setiap hari orang tua kalian, orang tua kita semuanya menjemput rezekinya Allah, tidak pantang menyerah, siang malam. Demi siapa? Demi seorang anak bisa sekolah. Demi siapa? Demi seorang anak bisa makan. Demi siapa? Demi seorang anak mempunyai baju dengan layaknya. Luar biasa. Sungguh baju yang kalian pakai, celana yang kalian pakai, uang yang sekarang kalian sudah gunakan untuk jajan, merupakan keringat daripada orang tuamu. Sudahkah kalian semuanya berpikir bahwasanya bagaimana orang tuamu mencari uang 10.000, 5.000, 15.000? Kita, kalian semuanya begitu mudahnya untuk menghabiskan itu semuanya. Maka dari sekarang orang tua kalian semuanya
sangat bangga ketika melihat anaknya sekolah dengan rajin, sangat sayang ketika melihat anaknya belajar dengan giat, apalagi takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya orang tua yang sekarang sedang bekerja, anaknya yang ada di sekolah, anaknya yang sekarang ada di masjid Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, orang tua saya sekarang bekerja ya Allah, mudahkan menjemput rizkimu ya Allah, supaya saya bisa belajar ya Allah, supaya saya bisa makan ya Allah, supaya saya bisa mendapatkan fasilitas ya Allah. Alangkah nikmatnya seorang anak ketika sekarang menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, orang tua saya sedang sakit, ibunda saya sedang sakit ya Allah, yang susah menjemput rizkimu ya Allah. Allahu akbar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka siapa hamba yang bertakwa kepada Allah, mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya belajar, bukan hanya kita semuanya sekolah, tetapi memohon kepada Allah, karena ilmu semuanya mohon, memiliki yang dimiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ilmu yang tidak diduga-duga, ilmu yang bermanfaat buat siapa? Buat kita semuanya. Sekali lagi ada di semuanya. Sekali-kali tengoklah orang-orang Palestina sekarang. Sekali-kali tengoklah orang-orang pinggir jalan sana. Sekali-kali tengoklah orang-orang yang kami di sana. Mereka bukan tidak mau sekolah, mereka sangat ingin sekolah, tetapi mereka terbatas dengan biaya, terbatas daripada tidak ada yang ngurusin siapa orang tuanya. Tapi orang tua kalian sekarang maki-makian, bela-belaan buat siapa? Buat kalian semuanya. Maka kata Rasulullah, pesan yang pertama adalah apa? Wasababaka qabla harumika. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Mungkin ada di antara orang tua kalian semuanya sekarang punten yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melaksanakan sholat, yang punten tidak bisa membaca kitab suci Al-Qur'an karena ketika waktu kecilnya leha-leha, ketika waktu kecilnya tidak mau belajar kitab suci Al-Qur'an, maka jangan sampai orang tuanya tidak bisa ngaji, orang tuanya tidak bisa dekat dengan Allah karena sibuk untuk menafkahi kalian semuanya. Maka bawa orang tua muda, bawa ayah ibu muda dengan sholatmu, dengan zikirmu, dengan ngajimu, dengan menjadi anak yang soleh, bawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tua tidak kenal dengan Allah, anaknya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kalian semuanya mohon kepada Allah. Wasababaka qabla harumika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika. Jaga masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Alhamdulillah, dengan sehat kita semuanya bisa ibadah kepada Allah. Dengan sehat bisa sekolah, dengan sehat kita semuanya bisa bertatap muka dengan guru, dengan teman. Bahkan dengan sehat kita sampai sekarang ada di sini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sakit, jangankan kita sekolah, jangankan kita semuanya ibadah, jangankan kita semuanya berada di masjid, makan saja tidak terasa nikmatnya, makan asin saja tidak terasa asinnya, pahit semuanya. Ketika makan saja kita tidak terasa, apalagi ibadah, apalagi sekolah. Maka jaga kesehatan dengan baik. Sehat itu luar biasa mahalnya. Berapa banyak orang yang ingin, mereka semuanya tidak bisa berjalan, mereka ingin berjalan. Berapa banyak orang tidak bisa melihat, mereka semuanya sekarang berubah ingin bisa melihat. Berapa banyak orang yang tidak bisa mendengar, mereka semuanya berubah ingin bisa mendengar. Kita sekarang bisa melihat, kita semua sekarang bisa berbicara, kita semuanya bisa berjalan, kita semuanya dari ujung rambut sampai kaki merasakan nikmat Allah. Maka syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan dengan baik, kenali Allah dengan membaca kitab suci Al-Quran, kenali Allah dengan kita semuanya mengkaji ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ini. Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan kita semuanya berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Berapa banyak orang mungkin kalian semuanya pernah melihat ada orang tua yang lumpuh, orang tua yang tertatih-tatih waktu sholat merangkak datang ke masjid. Tidak malulah kita sebagai seorang pemuda yang jejak, yang sehat, yang waras, tapi tidak datang ke rumahnya Allah. Hasibun wa hasab. Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa qarrabuka qabla wa binaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum masa
miskin. Orang tua kalian adalah orang kaya semua. Buktinya apa? Kita bisa di sini, kalian bisa di sini. Semuanya sama, pakai bajunya sama, seragamnya sama, duduknya sama, gurunya sama, sekolahnya juga sama. Artinya apa? Gunakan kekayaan orang tuamu dengan sebaik-baiknya, fasilitas orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah orang tua kita ketika meninggal dunia kita masih bisa sekolah? Kalian masih bisa sekolah, kalian masih bisa mendapatkan fasilitas dengan baik, kalian semuanya masih bisa jajan, kalian semuanya masih bisa makan. Memang semuanya diatur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri sekarang orang tua kalian masih sanggup membiayai kalian semuanya, masih sanggup memberikan makan kalian semuanya, masih memberikan fasilitas kepada kalian semuanya. Gunakan dengan baik sebelum semuanya Allah mengampunkan mulai dari kekayaan. Berapa banyak mungkin ada di antara kalian yang tadinya itu hidupnya nikmat, mewah-mewahan, sekarang dipanggil sama Allah orang tuanya. Sekarang mereka semuanya berjuang mati-matian untuk hidup dirinya sendiri. Yang selanjutnya pesan Rasulullah adalah apa? Kata Rasulullah SAW, wa faraghaka qawla sublika. Gunakan masa luangmu. Kalian itu semua yang punya waktu luang, gunakan masa luangmu sebelum masa sempitmu. Kita sekarang punya waktu luang semuanya. Kalian punya waktu luang untuk belajar, waktu luang untuk mendapatkan ridhonya Allah, waktu luang untuk bisa beribadah kepada Allah, waktu luang untuk bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, baik kepada teman, baik kepada guru, baik kepada masyarakat. Semuanya kita sudah punya waktu luang. Bagaimana kalau kita sekarang waktu sempit? Kapan waktu sempit itu? Ulama mengatakan ketika kita semua tidak ada di alam dunia ini. Makanya di dalam kitab Ar-Ruh, kalau saja kita semua dibukakan telinga kita diberikan kabar bagaimana orang yang merintih dalam barzakh, mereka semuanya berkata, ya Allah ya Rabb, bangkitkan saya sadan, walaupun cuma sebentar saya pengen ibadah, pengen sholat, sadan, walaupun sebentar saya pengen berbakti sama orang tua saya, sadan, saya pengen menjadi orang yang baik ya Allah. Kalau kita tahu waktu sempit. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wahayataka qawla mautika, mumpung masih hidup. Semuanya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Tidak tua, tidak muda, tidak anak kecil, tidak semuanya akan merasakan mati. Maka kita semuanya semuanya ya, gunakan kehidupan ini dengan baik. Ada waktunya. Kemarin kalian semua punya SD, sekarang udah SMA. Kemarin SMP, sekarang SMA. Nanti udah waktunya kalian udah kuliah. Nanti sudah waktunya kalian semuanya itu akan rumah tangga. Sudah rumah tangga kalian semuanya kerja. Semuanya ada waktunya masing-masing. Kalau sekarang tidak dipersiapkan dengan baik, ya mungkin kita semuanya hidup juga akan tidak menjadi orang terbaik. Lebih baik lagi. Apalagi di akhirat, di dunia saja. Orang yang rajin pasti dia itu akan mendapatkan hasilnya. Menjaga saja. Kalau kalian semuanya rajin akan mendapatkan hasilnya. Orang yang malas, ya dia akan mendapatkan kemalasan. Orang yang rajin, insya Allah sukses di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka kalian semuanya gunakan waktu dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin
وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Teramat banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa dengan mata kami, pikiran kami, hati kami, tangan kami, mulut kami, pendengaran kami, kaki kami. Ampuni dosa-dosa ayah ibunda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak didik kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa muslimin wal muslimat ya Allah yang sudah meninggal dunia, sebarkan kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah, jadikan kubur menjadi taman-taman dari surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, dalam lembut hati kami yang terdalam, kami tahu kami ingin menjadi anak yang soleh ya Allah. Kami ingin menjadi anak yang berbakti ya Allah, anak yang baik ya Allah, anak yang nurut ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lembutkan hati kami supaya kami menjadi anak yang soleh ya Allah, yang patuh tunduk kepadamu, kepada Rasul, kepada orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang sekarang sedang bekerja ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Berikan rezeki yang barokah, yang manfaat ya Allah. Yang sedang sakit kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesehatan ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami yang pernah membuat sakit orang tua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mudahkan kami bisa berbakti kepadanya ya Allah. Allahumma ansur ikhwana Palestin, Allahumma ansur ikhwana mujahidin di Palestin. Ya Allah ya Rabbana, sekarang saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, mereka semua kesusahan ya Allah. Mereka sekarang ya Allah merasakan ya Allah kepayahan. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan pertolongan-pertolongan kepada mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, para mujahid semuanya menjadi husnul khatimah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dan kami belum menjadi muslim yang baik ya Allah. Banyak doa yang kami bisa berikan kepada mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, rahmat, hidayah, petunjuk ya Allah. Allahumma la ta'ala lana dhanban illa ghafar wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma sif anna minal bala wal waba wal ta'un wal amrad wal fitani ma la yadfa'uhu ghayru. Allahumma sif anna minal bala wal waba wal ta'un wal amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.